Hai guys, bertemu kembali bersama saya Pak Igo dalam pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Guys, berbicara soal otonom, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu otonom, otonomi, dan apa kaitannya dengan manusia yang katanya adalah makhluk otonom. Otonom itu ada dua unsurnya, katanya berasal dari bahasa Yunani. Satu autos dan dua nomos. Kalau dijadi satu domestos nomos. Enggak ya teman-teman. Autos itu kalau kita lihat di mobil-mobil kan automatic gitu kan, langsung sendiri. Jadi kalau kita berbicara autos dalam konteks manusia berarti dia sendiri, mandiri. Lalu apa nomos? Nomos itu berarti hukum, aturan. Ketika kita jadikan satu, autonomi atau otonom itu berarti manusia bisa mengatur dan juga bisa dikatakan membuat undang-undang untuk diri sendiri, membuat hukum bagi dirinya sendiri. Begitu ya teman-teman. Jadi manusia itu punya hak, punya kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Teman-teman, berbicara soal manusia sebagai makhluk yang otonom, Tuhan Allah sendiri juga sudah memberikan kepada manusia itu apa? Memberikan akal budi. Akal budi. Kenapa Tuhan memberikan akal budi kepada manusia? Supaya manusia itu bisa menggunakan kebebasan dalam dirinya, akal budinya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu. Nah, itulah maka seharusnya manusia itu mampu menggunakan akal budinya untuk menentukan arah hidupnya. Jadi masih ada keterkaitan dengan bab sebelumnya sebagai manusia yang pribadi seperti apa? Pribadi yang unik, yang otonom, karena manusia bisa menggunakan kebebasan akal budinya sebagaimana yang seharusnya secara bertanggung jawab. Begitu kira-kira untuk penjelasan mengenai akal budi, mengapa Tuhan memberikan akal budi dan bagaimana seharusnya manusia menggunakan akal budi tersebut. Guys, pada bagian yang kedua ini berkaitan dengan manusia makhluk yang otonom, kita akan membaginya menjadi 3 subbagian. Yang pertama suara hati, kedua itu adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, dan yang ketiga adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi, seperti itu. Nah guys, berbicara tentang suara hati, jadi saya keingat ini apa yang membedakan saya dengan ada apa yang di belakang saya nih, monyet. Saya punya suara hati dan mereka tidak. Itu yang membedakan saya dengan mereka. Nah, kita akan membahas itu, mengapa kita perlu dan merasa penting untuk membahas apa itu suara hati. Ya, stay tune. Guys, zaman sekarang itu tidak bisa kita pungkiri ya bahwa sudah banyak sekali terjadi perubahan. Banyak sekali perubahan. Perubahan apa itu? Ya kita bisa lihat sendiri, berkaitan dengan ketaatan, sopan santun, kedisiplinan, ya kan. Jujur saja deh, selama PJJ ini kalian siapa yang setiap pagi mandi? Bisa dihitung dengan jari, ya kan. Siapa yang setiap pagi bangun tepat waktu dan ikut PJJ setiap harinya dengan tepat waktu. Nah, oleh sebab itu, remaja-remaja seperti kalian kita semua itu membutuhkan pendampingan dari siapa? Ya orang-orang yang lebih dewasa. Supaya apa? Supaya bisa lebih teratur kehidupannya. Supaya ya bisa mengarahkan remaja-remaja itu menggunakan suara hatinya dengan baik dan benar. Seperti itu ya tujuannya, bukan persoalan senioritas, bukan persoalan sok-sokan, bukan, tetapi supaya remaja itu tahu bagaimana harus menempatkan diri dan bagaimana harus menggunakan suara hatinya dengan baik. Teman-teman, saya sekarang ini sedang ada di Mini Sutalenta. Mini Sutalenta, kalian boleh kesini main kapanpun kalian mau, boleh main kesini. Tempatnya adem, nyaman, asik, banyak hewan yang bisa kalian lihat atau kalian ya main bersama mereka bisa gitu ya. Seperti itu. Rasanya adem teman-teman. Saya senang di sini. Nyaman untuk bermenung, berefleksi.
Mengapa butuh bermenung dan berefleksi? Ya, memang pada hakikatnya ada quote yang mengatakan hidup yang bermakna adalah hidup yang direfleksikan. Asik ya. Jadi sebagai manusia harusnya kita mengasah dan semakin mengembangkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan secara khusus itu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk itu. Yang itu tadi yang saya katakan tadi, hati nurani ya. Hati nurani itu kemampuan khusus untuk membedakan mana yang baik dan buruk, untuk membedakan mana yang harus dan tidak dilakukan gitu kan. Menggunakan akal budi ya kan. Jadi menilai mana yang baik dan buruk itu menggunakan akal budi, sehingga semuanya itu sejalan seturut dengan kehendak Allah yang menciptakan manusia. Gitu ya teman-teman. Itu satu berkaitan dengan hati nurani. Saya jadi ingat Santo Paulus dalam suratnya di Roma juga mengatakan loh, ada dua hukum dalam diri manusia. Hukum Allah dan hukum dosa. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Hukum Allah itu mengatakan bahwa hidup manusia itu harus mengalah kepada kebaikan. Kalau hukum dosa ya yang tidak baik gitu kan. Sekali lagi juga Rasul Paulus mengatakan di surat Galatia bahwa dalam pergumulan hidup manusia itu harus memenangkan diri dari hal-hal yang jahat. So teman-teman, marilah kita bersama-sama benar-benar menggunakan hati kita untuk kebaikan, bukan kita kalah terhadap namanya kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Baik ya teman-teman, begitu saja mungkin untuk berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan hati nurani ya. Yuk kita boleh lihat hewan-hewan dulu sebagai intermezzo ya kan. Teman-teman, dalam Gaudium et Spes artikel 16 dokumen Konsili Vatikan kedua ya, ingat Gaudium et Spes artikel 16 mengatakan juga bahwa manusia nggak boleh kalah dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam dirinya. Kecenderungan yang saya maksudkan itu kecenderungan yang negatif ya. Kalau kecenderungannya positif mah bagus. Nah, oleh sebab itu manusia butuh roh Allah, Roh Kudus, supaya bisa mengarahkan manusia kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dari tadi saya panas teman-teman. Boleh nggak kalau saya habis ini pindah ke ruangan untuk menjelaskan yang lebih lanjutnya? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sepertinya di sini agak sedikit lebih dingin, lebih adem kurasa ya, karena walaupun sedikit ada matahari nggak apa-apa. Kita akan tetap melanjutkan materi yang berikutnya. Kita sudah mengetahui apa itu suara hati nurani itu bagaimana, dan kita akan sekarang melihat bagaimana sih cara kerjanya suara hati itu kan. Ada 3 pokok bagian yang akan saya jelaskan berkenaan dengan cara kerja suara hati ya. Yang pertama, dari segi waktunya. Dari segi waktunya itu ada 3 poin yang hendak disampaikan, yaitu hati nurani itu dapat berperan bagaimana sebelum tindakan itu ada. Untuk nanti deskripsi lebih jelasnya saya kasih di kolom deskripsi ya. Yang kedua, itu berperan pada saat tindakan. Jadi sebelum, pada saat, dan yang terakhir itu berarti sesudah tindakan. Itu dari segi waktunya. Lalu ada dari segi benar tidaknya. Kalau dari benar tidaknya itu ada 2. Dari hati nurani benar dan hati nurani salah. Sekali lagi yang penjelasannya ada di kolom deskripsi. Yang ke poin ketiga, halo Bu Meli. Poin yang ketiga itu dari segi pasti tidaknya ada 2 juga, hati nurani yang pasti dan hati nurani yang ragu-ragu. Mengapa ada hati nurani yang ragu-ragu? Nanti akan ada penjelasannya, oke? Teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat apa itu artinya hati nurani, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana cara kerja hati nurani. Nah, sekarang kita mau melihat mengapa suara hati atau hati nurani itu bisa tumpul. Ada beberapa faktor, ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan mengapa suara hati kita itu bisa tumpul. Yang pertama, orang yang bersangkutan, kita yang punya hati nurani ini kadang-kadang menggunakan suara hati itu dengan tidak baik
atau bahkan bisa dikatakan menghiraukan hati nurani kita itu. Makanya suara hati kita bisa tumpul. Itu pertama. Kedua, kita bersikap ragu-ragu bagaimana? Ya kadang kita bingung, ini benar atau salah ya, gitu kan. Nah, bagaimana mengatasinya nanti kita akan lihat berikutnya. Kemudian ada pandangan dalam masyarakat yang keliru berkaitan dengan hal-hal umum ya. Contohnya banyak pandangan yang keliru dalam masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan. Apa? Bersepeda. Sekarang ini menjadi sangat lazim ketika ibu-ibu bersepeda di tengah jalan. Dulu ibu-ibu ngajarin kita apa coba teman-teman? Pikir. Nah, kalau main sepeda di pinggir ya. Sekarang emak-emak jalan di tengah-tengah, ya kan? Itu sudah menjadi lazim. Padahal itu tidak benar. Itu. Nah, kemudian pengaruh pendidikan dalam lingkungan mana? Keluarga. Ayo sekarang jujur sajalah, orang tua mana yang ingin anaknya rusak? Nggak ada. Tetapi kadang-kadang orang tua juga tidak sepenuhnya memperhatikan anaknya. Nah, ada juga dari pengaruh media massa. Nah, poin setelah suara hati ini kita akan membahas namanya media massa dan arus massa. Itu sebab-sebab mengapa suara hati bisa tumpul ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerjanya suara hati secara keseluruhan, yaitu indeks, eudex, dan findex. Kalau indeks itu sebelum bertindak sebagai petunjuk hati nurani, kemudian eudex sebagai hakim ketika saat melakukan tindakan, dan ketiga findex sebagai vonis yang memberikan vonis hukuman ketika sudah melakukan pekerjaan. Itu cara kerja suara hatinya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara membina suara hati supaya suara hatinya tidak tumpul? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengikuti suara hati dalam segala hal. Apapun itu kita harus ikutin supaya sering digunakan. Semakin sering digunakan, semakin tajam suara hatinya. Kedua, kalau kita tidak tahu atau bingung soal yang mana yang benar atau yang salah, kita cari orang tua, cari sumber yang lebih terpercaya, cari sumber orang yang lebih baik atau dewasa kan gitu. Nah, yang kemudian menjaga kemurnian hati. Bagaimana menjaga kemurnian hati? Berdoa. Sering berdoa, sering melakukan hal kebaikan bagi sesama. Itu bisa mengasah suara hati. Baik teman-teman, saya ada quote terakhir untuk pembelajaran kali ini. Guys, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan see you next time.